首先问候我们各位文宣同工大家早安。Ya, sebelumnya saya menyapa semua rekan sekerja, selamat pagi. 感谢主，还看到大家精神好好的。Ya, puji Tuhan boleh melihat semuanya rekan kerja masih semangat gitu untuk mengikuti sesi. 希望我们不会因为昨天晚上整个晚上在写文章Ya, jadi kemarin ya semalaman dipakai ya untuk melengkapi kembali menulis renungan. 我们所唱的刚才那首诗。Ya, tadi kita menyanyikan ya. 多少人知道它的意思是什么吗？ Apakah kalian tahu apa arti dari pujian ini? 一个写文章的人Ya, seorang yang menuliskan renungan atau artikel. 我们除了要被圣经里面的话感动， Ya, jadi kita harus ya tergerak hatinya oleh ayat-ayat yang berada dalam Alkitab. 我们也要被赞美诗感动。 Kita juga sama harus tergerak hatinya oleh pujian. 因为这个赞美诗也是我们很多文宣老的同工靠圣灵写下来的。 Jadi pujian ini juga sebelumnya ada rekan kerja ya yang digerakkan oleh Roh Kudus sehingga menulis lagu ini. 所以当一个写文章的人Sehingga sebagai seorang penulis dari renungan 这份圣工不容易mengerjakan pekerjaan Tuhan itu tidaklah mudah. 我们都知道我们经历昨天一整天到晚上。 Ya, sebagai kemarin ya sudah mengalami untuk menulis dari seharian dari pagi mungkin sampai 有 malam. 些同工要找一个静静的地方在写他的东西。 Mungkin ada dari rekan sekerja yang mencari tempat yang sunyi untuk menulis artikel. 有些同工要想尽办法找一个只有自己的空间来写东西。 Ada juga yang mungkin mencari tempat sendiri gitu untuk menulis artikel. 所以那些同工们整天 travel 的跑来跑去做圣工上班Nah, ada juga yang mungkin beberapa dari rekan sekerja yang mungkin kesini kesana untuk mengerjakan juga pekerjaan lain. 他的确很辛苦，要写好一篇文章。 Ya, sementara fokus harus menulis renungan berarti sangatlah giat untuk bekerja. 但是他也知道他的责任在哪里。 Ya, dan juga dia tahu tanggung jawabnya itu adalah apa. 所以除了读经 Ya, jadi selain membaca Alkitab 常常借着赞美诗来让自己感动，听见主耶稣的道理。 dan juga sering-sering untuk menyanyikan pujian untuk bisa tergerak hatinya dan juga mendengarkan kata Tuhan. 认识我的人都知道我是一个比较严厉的人Kalau misalnya rekan sekerja mengenal saya orang yang begitu juga sama ingin berusaha keras. 开始的时候很多传道同工不敢跟我同工。 Ada juga beberapa mungkin dari pengerja lainnya yang seperti pendeta tidak bersedia untuk kerja bersama saya. 因为开始的时候有一个错误的想法，yang salah. Karena sebelumnya waktu bekerja ada beberapa pemikiran yang tidak sesuai. 因为他们以为只是受过很高深的学问。 Mereka menganggap 就是可能sampai PhD sampai Doktor 就是在大学读过很多书。 mungkin dengan gelar yang ada gitu ya. 那他们可能认为这个只是某一些方面很好，所以传道同工都好像不敢靠近Mungkin karena ada beberapa aspek dalam akademik yang begitu bagus gitu ya, sehingga ada beberapa pengerja rekan sekerja yang tidak berani mendekatkan diri. 直到我们唱了这首诗歌。 Nah, ketika tahu dan menyanyikan pujian ini. 当我们唱了这首诗歌，你明白它的意思吗？ Nah, apakah mengerti arti dari pujian ini? 你可情愿题目是你可情愿。 Lalu judulnya kau sanggupkah? 我们不是在属于自己了，我们不是自己了。 Kita bukanlah demi diri sendiri saja. 我们是属谁啊？ Kita adalah milik siapa? 如果根据这里的赞美诗， Nah, kalau misalnya berdasarkan dengan lirik dalam pujian ini, 尤其是 chorus， 我们的 kita chorus， lihat di bagian refnya，
主啊，我们是属神的啦。 Ya, di sini dikatakan kami milikmu, kita adalah milik Tuhan. 哈，属神的话，我们面对神的话，我们就是 hamba 仆人。好， Jadi kalau di hadapan Tuhan, kita menghadap pada Tuhan, posisi kita adalah seorang hamba. 啊，一个 hamba， 一个仆人，一定要做的事情就是破碎自己。 Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang hamba, kita harus menghancurkan diri kita sendiri ya, menjadi remuk di hadapan Tuhan. 每一次面对神的时候，我们要倒空自己，把自己倒空。 Dan juga ketika tiap kali kita menghadap pada Tuhan, kita harus mengosongkan diri kita seperti gelas yang kosong. 啊，越谦卑，神越与你同在。 Ya, semakin kita juga merendahkan hati kita, Tuhan semakin menyertai kita. 所以传道同工们认识了之后，哦，有事没事，大事小事都找来跟我谈。 Oke, nah jadi setelah mengenali ya diakon bahwa oh begini ternyata seseorangnya yang sebenarnya, maka mereka dalam hal kecil apapun perkara besar semakin bersedia untuk mendekatkan diri dan saling berkomunikasi. 感谢主了哈，主耶稣给我们每个人在大学哈所得到的那些学位。 Ya, puji Tuhan ya bahwa rekan-rekan di sini mungkin pernah berkuliah sehingga bisa mendapatkan pengetahuan dan gelar juga. 啊，可能有些是 doctor， Mungkin sebagian dari kita mungkin ada yang bergelar dokter. 啊，也有一些是博士的 doctor， Atau mungkin yang telah bergelar PhD. 啊 PhD， 有些是 master， Ada yang mungkin S2 master. 啊，有些在社会上是 engineer， Mungkin juga ada yang beberapa adalah seorang teknik. 这些是神给你的。 Ini semua adalah pemberian Tuhan. 啊，是神给你在你的工作上哈、得到一些造就哈、要让你去造就你的社会。 Nah, dan juga di sini adalah Tuhan memberikan satu kesempatan gitu ya untuk kita berinovasi, membangun kreativitas kita. 这些东西哈、回到教会里头，我们通通都没用的，没用的。保罗说没用的。 Jadi menurut Paulus yang kita pelajari mungkin ya secara akademik, ketika dibawa ke gereja mungkin ada beberapa yang tidak cukup berguna. 保罗说过什么呢？ Nah, Paulus pernah berkata apa? 我对你们讲话不用高言大志，不用高高的学问。 Nah, saya berbicara dengan kalian bahwa tidak perlulah memakai pengetahuan wawasan yang begitu tinggi. 啊，保罗说，在教会里头最重要是爱心，互相造就。 Dan juga yang terpenting adalah ketika di dalam gereja adalah kita menggunakan kasih dan juga saling membangun. 啊，同样的哈、在这个长老哈、这个约翰长老 Dan juga sama seperti ini, Penatua Yohanes Penatua Yohanes. 啊，他也是说我们是弟兄 Kita semua adalah saudara-saudari. 啊。启示录有告诉我们 Nah, di dalam Wahyu, 好，我们请看启示录的第1章 Wahyu pasal 1, 啊，第1章第1节啊，这里就已经提醒我们，我们每个人都是神的仆人。 Nah, dan dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 diingatkan ya bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. 好，然后看第9节 Lalu kita lihat di ayat yang ke-9. 啊，第9节，我约翰就是这个，我就是约翰长老，我约翰是你们的弟兄。 Nah, di sini Penatua Yohanes ya, yaitu aku menunjuk kepada Penatua Yohanes adalah saudara dan sekutumu. 所以我们回到教会是弟兄姐妹哈、 Jadi kita di sini di gereja adalah saudara dan sekutu. 啊，我们成为写作的人一定要抓到这一点。 Nah, sebagai seorang penulis ya, Sau Bagi Jiwa Renungan harus menangkap poin ini. 一定要抓到这一点。 Dan mengerti juga memahami poin 回到 ini. 教会，虽然我们是静静的写文章， Ya, walaupun kita datang ke gereja ya dengan begitu giat untuk menulis, 可能是躲在后面写文章， ataupun mungkin bersembunyi di belakang untuk sambil menulis renungan, 甚至躲在房间写文章。 ataupun bersembunyi di dalam kamar, ruangan untuk menulis renungan. 但是我们写的东西，我们要想到是给我们教会的弟兄姐妹。
Ya, jadi kita juga harus merenungkan ya dan juga memikirkan bahwa segala yang kita tulis dalam renungan ini adalah sebetulnya untuk mengajarkan saudara-saudari yang dalam gereja. 这是第一件事情。 Inilah hal yang pertama. 从刚才所唱的赞美诗， Ya, juga berdasarkan yang tadi kita nyanyikan pujian. 第二件事情告诉我们， Nah, hal yang kedua yang diberitahukan kepada kita adalah 你看这首诗说，我的灵哈 ，chorus 那边我的灵已经属于耶稣。 Nah, dan juga di sini dikatakan bahwa roh kita sudah menjadi milik Yesus dalam refnya. 所以我们在教会做任何的圣工哈，做了之后，好像路加福音所说，我们还是那个无用的仆人。 Dan juga seperti kita dalam gereja telah melakukan banyak pekerjaan Tuhan ya, kita harus tetap mengingatkan diri kita bahwa di hadapan Tuhan kita adalah hamba yang tidak berguna. 啊，有一个见证 Nah, ada satu kesaksian. 啊，我昨天在教会已经讲过 Di gereja pernah dibawakan, 啊，就是那个传道哈，那个传道， yaitu mengenai kesaksian pendeta. 这传道呢非常非常的 humble， 很谦虚。 Pendeta ini begitulah rendah hati. 其实他跟我一样大 Umurnya kurang lebih sama, 啊，但是他很谦虚。 tetapi dia sangatlah rendah 他 hati. 整天说他不大会讲道， Dia tidak ahli ya dalam 他说他自己不会讲道。 tidak ahli menyampaikan khotbah. 其实他的道理10分钟造就很多人，10分钟就造就人了。 Tapi sebetulnya dalam 10 menit dia bisa saling membangun. 他聚会的时候，他讲到时间很短哦， Kalau kebaktian 10 menit itu sangatlah singkat. 但是他很适合去家庭聚会。 Tapi dia sangatlah cocok untuk melakukan yang 每一次我们参加家庭聚会，他讲到都有人在哭啊。 tiap kali ada orang yang mengikut kebaktian, orang yang mendengarkan firman ini dalam 10 menit ini bisalah tergerak dan menangis. 换句话说，用我们的眼光来看， Nah, atau sebaliknya kita juga bisa menggunakan pandangan kita. 你觉得这个传道没有学问？ Ya, mungkin ada yang berpikir, oh pendeta ini tidak ada wawasan, tidak ada pengetahuan. 这个传道没有 kualitas， Tidak ada kualitas dalam pendeta ini. 一定是写不到好东西。 Ya, pasti tidak dapat belajar dengan baik. 小弟鼓励他，我鼓励他。 Tetapi dia akan terus mendorong pendeta ini. 他3年之内写了150篇 article 给我们的 MP。 Dalam 3 tahun, ternyata pendeta ini yang sebelumnya mungkin dikatakan orang tidak dapat belajar dengan baik, tapi bisa menulis 150 artikel renungan. 写了之后，我再鼓励他再写。 Dan selanjutnya dia akan terus mendorong pendeta ini untuk menulis artikel. 好，所以你看到吗？ Jadi apakah bisa dilihat? 我们一定要保持做仆人的心。 Jadi kita juga harus menguasai ya suatu sikap ini, berarti memiliki hati yang sebagai hamba. 所以我们写文章是因为神借用我们的手，神借用我们的手。 Jadi ketika kita menulis artikel, sebetulnya itu adalah Tuhan yang memakai tangan kita untuk menulis. 昨天早上的 motivation Ya, kemarin pagi. 所以跟大家讲要找回自己的笔。 Jadi harus mengajarkan rekan sekerja bagaimana untuk memegang pena. 这支笔它没有要求的， Pena ini tidak ada ketentuan ataupun syarat. 一定要有一个人的手抓着它才能写。 Nah, pena ini bisa dipakai jika kita memegangnya lalu menulisnya. 这支笔是谁呢？ Nah, pena ini sebetulnya siapa? 这支笔是在座的我们每个。 Jadi pena ini sebetulnya mengibaratkan adalah rekan-rekan sekerja yang di sini. 神的手抓着我们在写文章。 Nah, Tuhan menggunakan pena ini yaitu kita untuk menulis. 所以我们写到一半没有墨了 Jadi ，habis ink。 Jadi kita menulis itu tidak ada tintanya. 这支笔不能够说我要warna hijau。 Pena ini tidak bisa mengatakan, tidak bisa meminta saya mau tinta yang hijau. saya mau warna hitam. Atau saya mau warna hitam. Yang penting lepas dulu tulis nama saya di pen ini. 不可能啦。 Nah, ini adalah hal yang tidak mungkin. 这支笔没有这种要求的。 Nah, pena ini pun
tidak ada, atau spidol ini pun tidak ada permintaan. 我们一定要记得，我们是神的那支笔，主耶稣的那支笔。 Jadi kita harus mengingat bahwa diri kita sendiri adalah pena ataupun spidol yang digunakan oleh Tuhan. 可能是 pencil Ataupun mungkin pensil. 啊，pencil lagi bagus 哦， Pensil lebih bagus ya. 所以没有这么多要求。 Jadi tidak ada permintaan yang begitu banyak. 所以我们真耶稣教会哈 Jadi kita di sini gereja Yesus Sejati, 啊，我们写完一篇文章， ketika kita sudah menulis selesai sebuah artikel, 通常我们有我们的大九，我们的题目 ada judul yang tertulis. 啊，judul oleh 谁，对吗？比如说我们写我们的有siapa ada artikel? Oh, Saudari ya? Deborah. Mungkin judul artikelnya. Saya pinjam. 我大概讲一些简单的 format 比如说这个 judul 是 pangkal paha yang terpelecok. Oke, ini judulnya mungkin pangkal paha yang terpelecok. 这是圣经里面的话。 Nah, ini adalah ayat dari firman Tuhan. 通常我们写了这个 judul 之后， Ya, ketika kita telah menulis judul ini, 下一行我们会写 oleh saudari 的名字了。 untuk yang di baris bawahnya ada tertulis nama penulisnya. 我们通常就是写 saudara saudari。 Nah, biasanya mungkin yang ditulis adalah saudara atau saudari. 如果你是 penatua， 你就写 penatua。 Kalau misalnya adalah identitasnya penatua, maka yang tertulis adalah oleh penatua. 如果是我写的，我就写 oleh diakon Gamaliel。 Nah, atau kalau saya yang menulis, maka akan tertulis diakon Gamaliel. 如果是保罗传道写 oleh pendeta Paulus。 Nah, kalau misalnya yang menulis adalah pendeta Paulus, maka tercatatnya adalah pendeta Paulus. 不要会错意哦，jangan salah paham。 Jangan salah paham untuk hal ini. Penatua, pendeta, diakon bukan pangkat。 bukan pangkat, pangkat 是知道吗？ jabatan atau status. Dia ialah jabatan kudus. Jabatan kudus itu untuk membedakan antara saudara-saudari dengan yang ditapis. Macam diakon adalah ditapiskan. Yang mengalami penabisan. 所以我们要记住。 Jadi kita harus mengingat 在教会里面的文章，我们尽量不要用我们在外面的 gelaran。 Jadi kita harus ingat dalam penulisan artikel ini jangan sampai kita mencantumkan gelar kita yang di luar. 因为你在外面的 gelaran 是在你的 bidang， 在你的工作那边的。 Karena gelar yang kita pakai di luar sebetulnya itu adalah gelar untuk pekerjaan kita. 你是 dokter bedah， 那是你在医院的工作。 Nah, kalau misalnya kita pakai gelar dokter bedah itu karena kita bekerja di rumah sakit. 不需要放在我们文章的 title， 不需要。 Tidak perlu dimunculkan dalam judul artikel renungan. 因为我们的这些文章是对内，对教会的弟兄姐妹做辅导。 Sebab identitas yang kita pakai untuk menulis artikel ini adalah identitas kita di gereja. Pendeta, diakon, penatua, 不是 pangkat. Ya, jadi untuk sebagai gelar-gelar jabatan kudus ini sebetulnya bukanlah jabatan atau pangkat. 希望我们各位同工能够明白哈。 Iya, berharap bahwa rekan-rekan sekerja di sini boleh memahami akan hal ini. 我们既然是神的这支笔， Ya, kita hanyalah sebatang pena yang dipakai oleh Tuhan. 我们就不要 over 了我们的主人，就是主耶稣。 Janganlah sampai kita melebihi dari pemilik kita atau Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Jangan kita melebihi Tuhan kita， 这个很重要。 Inilah sangat penting. 好，希望我们这节课先以这个跟大家分享，接下来就看哪位同工要先给大家做一个 present。 Oke. Nah, jadi di sini dia akan menawarkan untuk rekan-rekan sekerja ada yang mau menampilkan atau presentasi yang pertama. 我只是看呢，就是我们有没有 apply 这些方法。 Jadi dia akan ingin melihat apakah dari rekan sekerja ada menerapkan dari teknik dan metode yang berada di sini. 我不去批评你的jalan cerita。 Jadi bukan untuk mengkritik. 因为每一个penulis
都有它的keistimewaan。jadi setiap penulis ya ada keistimewaannya sendiri-sendiri. 好，我们放松哈，当做是一个 sharing 在这里，好吗？ Oke, jadi semuanya relax saja, santai di sini. 好，这2节课我们就是这样子 present。 Oke, nah untuk 2 sesi kita akan membicarakan tentang presentasi. 11点的那节课我就做最后的 ringkasan。 Oke, nanti untuk yang sesi terakhir akan membahas mengenai ringkasannya yang setelah dipelajari. 好，请问哪一位要先来 present？ Oke, ya silakan. Yang pertama mungkin Deborah. Ya, selamat pagi Diakan dan teman-teman semua. Jadi di sini saya tulis satu artikel judulnya Pangkal Paha yang Terplecok. Mungkin minta bantuannya juga nanti Diakan, teman-teman kasih masukan. Silahkan. Jadi mungkin kemarin saya nggak begitu banyak dengar ya, tapi ada satu yang dibahas kemarin. Kalau dalam artikel mungkin kita bisa ambil sisi heroiknya gitu, dan menurut saya cerita yang terpenggal di Alkitab ini ada banyak sekali unsur yang heroik gitu. Jadi yang saya buka di artikel ini itu cerita tentang pengalaman pribadi saya gitu. Sebelumnya beberapa bulan lalu saya pernah jadi lagi mau melakukan sesuatu, saya lagi lari di tangga terus jatuh gitu. Jatuhnya kaki saya jadi terkilir. Jadi dari peristiwa itu sebetulnya awalnya saya agak kesal gitu, karena saya mau melakukan sesuatu jadi sulit gitu, mau berjalan jadi susah, mau melakukan apa jadi susah gitu, terbatas sekali rasanya. Nah, tapi dari peristiwa itu saya diingatkan satu kisah gitu di dalam Alkitab ini. Saya ingat juga karena ada khotbah yang bahas. Jadi dalam kisah itu Yakub bergumul dengan Allah. Saat itu Yakub usianya udah nggak lagi muda, dan ketika saya lihat gitu ya peristiwa tentang hidup Yakub, Yakub itu seorang yang dalam hidupnya kayak dia selalu berusaha gitu, mau lebih baik, mau sesuatu yang bermanfaat buat diri dia. Tapi kadang cara yang dia lakukan ini salah, dia pakai cara dirinya sendiri, nggak mengandalkan Tuhan gitu. Dan dalam peristiwa sebelum dia bergumul dengan Tuhan, saat itu dia ketakutan sekali karena Esau mau datang, dia mau ketemu Esau, dan dia masih ada perasaan takut gitu kalau misalnya Esau ini ada kesal sama dia. Jadi dia berpikir gimana caranya supaya Esau nggak kesel dan ketemu satu cara. Dia mungkin kasih barang-barang gitu ke Esau supaya Esau mungkin hatinya bisa luluh gitu. Jadi di saat itu kayaknya bergumul ini tepat sebelum dia mau ketemu Esau. Istri dan anak-anaknya semua keluarganya udah berjalan dulu, kemudian baru dia tinggal di situ di satu tempat untuk bergumul dengan Allah. Di sini saya ambil dari arti nama Yakub sendiri, yaitu memegang tumit, dan saya hubungkan kalau misalnya dalam hidup Yakub itu dia sama kayak dia mau megang tumit Esau saat dia keluar dalam rahim, dia juga mau menggapai sesuatu gitu dalam hidupnya, tapi dengan cara-cara yang salah. Mungkin boleh lanjut. Dan sifat Yakub ini tuh sering sekali ada di dalam diri kita. Mungkin kita sering anggap ini manusiawi gitu, karena entah dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar, dari lingkungan kita, sekarang kondisinya banyak yang berlomba untuk mau jadi kaya, berlomba dalam pekerjaan, mau jadi yang terbaik. Dan ini kayak pertandingan gitu, kita sama orang lain, kira-kira siapa yang lebih cepat gitu. Dan kalau misalnya mungkin kita ngebandingin sama diri kita dengan orang lain, kalau misalnya kita nggak mencapai titik mereka, kita dianggap ketinggalan gitu, kita dianggap sebagai suatu kegagalan. Itu peristiwa yang mungkin bisa kita bandingkan gitu antara kita sama Yakub. Dan kata bergumul sendiri ketika saya cari di dalam Rema, itu bahasa Inggrisnya artinya adalah grapple atau get dusty atau bidas. Jadi selain dia berhubungan sama berantem gitu ya, bergumul, tapi dia juga ternyata berhubungan sama kata debu. Dan kalau misalnya dilihat dalam satu pergulatan, satu perkelahian gitu ya, mungkin di dalam olahraga, kita lihat kalau misalnya petarung itu tuh sekali dia memegang lawannya kencang sekali, dan sampai akhirnya mungkin dia jatuh keseret gitu.
Dan ini membuat mereka jadi kotor sendiri gitu. Sama halnya dengan kita, entah itu dalam permasalahan atau permohonan, kita dibandingin ngambil langkah dengan cara diri kita sendiri, seharusnya kita memegang erat kaki Tuhan gitu, merendahkan diri supaya diri kita sendiri jadi berdebu gitu, sama merendahkan diri sampai ke tanah. Jadi kalau untuk artikelnya seperti itu, dan penutupnya ini jadi pengingat lagi sih, mungkin kesimpulannya bahwa di akhir peristiwa itu ada pangkal paha yang terpelecok, yaitu pangkal paha si Yakub ini. Ini jadi pengingat kepada Yakub, saya sendiri gitu ya yang mengalami kejadian itu. Jadi saya ingat, dan juga ke teman-teman sekalian, bahwa ketika kita mungkin berlari di luar sana duniawi untuk mengejar pekerjaan atau hal-hal lainnya, itu ada batasnya gitu. Kita punya kelemahan, dan dalam kelemahan itu kadang kita baru menyadari bahwa kita sebagai manusia nggak punya kendali atas apa yang kita mau lakukan. Tapi sebaliknya Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu, dan hendaknya kita ya bergumul di hadapan Allah. Jadi mungkin itu pembahasan artikel yang saya tulis. Sebenarnya untuk strukturnya saya ada sedikit kesulitan gitu, karena ada 2 poin yang mau saya bahas. Yang pertama itu saya mau bahas dari sisi Yakubnya, jadi kehidupan Yakub, bagaimana karakter Yakub itu. Dan yang kedua poinnya itu adalah yang arti kata dari bergumul itu sendiri. Awalnya saya tulis arti kata Yakub, kemudian paragraf selanjutnya itu adalah yang ya bergumul. Tapi pas saya tulis kembali, kayaknya strukturnya agak kurang, saya baca kayak kurang serak gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh kasih usul gitu ya, gimana struktur yang bagus. Jadi gitu sih. Jadi saya ambil strukturnya di sini. Poin pertama, terus aplikatifnya apa yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita. Terus poin kedua, apa yang bisa kita aplikasiin lagi. Terus baru yang terakhir mungkin kesimpulannya gitu buat penutup. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman atau diaken ada masukan, silahkan. Syukur kepada Tuhan. Boleh di bawah judul itu type oleh saudari. Ini satu. Oke, hujung sekali. Yang ini, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, amin, boleh patam. 好，谢谢。你帮我翻译哈。好，整个文章哈非常好。jadi untuk keseluruhan artikelnya itu adalah sangat baik. 这是其中一种文章哈，寄给mana或者是 Holy Spirit。Oke, untuk jadi ini adalah salah satu dari jenisnya ya, yaitu yang seperti mana atau Holy Spirit di Taiwan. Holy Spirit yang majalah Holy Spirit yang berada di Taiwan. 所以为什么你要写 oleh 谁？ Oke, nah jadi makanya ada penulisan yang perlu diperhatikan. Kita ada penulisan oleh saudara atau saudara siapa? 因为台湾总会还有美国总会。Oke, jadi karena majelis pusat yang berada di Amerika dan Taiwan, 他们很看重这个版权 hak cipta。 mereka sangat mementingkan hak cipta dari artikel renungan tersebut. 虽然名字是 oleh saudari Deborah。 Nah, walaupun ketika hak cipta ini mungkin tertulisnya oleh saudari Deborah. 但是我们不是属于他的，是属于印尼会的。 Oke, nah ini bukan berarti kepemilikannya pada Deborah, tapi kepemilikannya ditujukan kepada majelis pusat yang Indonesia. 因为我们是在印度尼西亚，所以我们自然的就是印度尼西亚总会的。 Oke, karena kita adalah jemaat Indonesia, maka kepemilikan atau tanggung jawabnya berada pada majelis pusat yang ada di Indonesia. 这是属于总，我们的东西是属于总会的。 Jadi semua penulis yang berada di sini renungannya akan hak ciptanya kembali pada majelis pusat. 我顺便讲那个刚才我们 delete 了那个kemuliaan kepada Tuhan，那个是写见证，写个saksian。 Oke,
Oke, nah jadi kalau tadi akan dihapus ya segala kemuliaan kembali pada nama Tuhan, amin. Nah itu biasanya formatnya dipakai pada kesaksian. 昨天不好意思没有跟大家讲那个见证要怎么写。 Oke, sebelumnya mohon maaf pada rekan sekerja di sini karena belum membicarakan atau membahas format dari penulisan kesaksian. 我站在 censor board 来讲 Oke, saya di sini ，censor board 啊，我是 censor board 就是 filter。我们的 kesaksian 哈，一定要有Tuhan。 Oke, nah dalam kesaksian ini harus ada kata kembali pada Tuhan. 啊，或者是有 kekuasaan Tuhan， Atau harus ada kekuasaan Tuhan dalam format kesaksian. 或者是有 kekuasaan Roh Kudus。 Atau kekuasaan Roh Kudus. 啊，然后你要怎么写你的 kesaksian 没有问题。 Oke, nah kalau terkait bagaimana ingin menulis kesaksian, strukturnya bagaimana itu kembali lagi pada penulisnya masing-masing. 啊，比如说有一个姐妹。 Misalnya seperti ada satu saudari, 她真的是7年没有来教会，7年。 7 tahun ya belum datang ke gereja. 有一天，因为她的 CEO 死在她的面前，家不rebah。 Jadi karena saat itu ada CEO dari perusahaan yang tempat dia bekerja, di hadapan dia itu rebah meninggal. 她接受不到， Nah, dia tidak dapat menerima kenyataan 所 ini. 以她回到她的感动。 Ya, jadi dia kembali ke kantornya. 她想起来，她有一本圣经。 Nah, dia teringat bahwa sebetulnya dia memiliki satu Alkitab 她既然忘记了如何祷告， dan dia ternyata lupa bagaimana cara dia harus 她 berdoa. 只是这样子讲： Ya, dia begini mengatakannya. 如果有神， Jika ada Tuhan, 让我翻开圣经，找到我要找的东西。 nah biarkan saya untuk bisa membuka Alkitab ini dan menemukan apa yang harus saya baca itu. 所以她就自动翻了。 Lalu Alkitab itu secara otomatis terbuka sendiri. 就翻到1节神就锁住她眼睛，要她眼睛看1节。 Lalu ada satu ayat ini dan Tuhan ya memfokuskan gitu ya agar saudari ini bisa melihat. 那句话是什么呢？ Nah, lalu tertulisnya apa? 上圣殿，pergi bait suci。 Maka tulisan itu, ayat itu adalah pergi ke bait suci. 这是见证哦。 Dan ini adalah suatu kesaksian. 所以这个 petikan 这个圣句你可以放进来。 Nah, jadi untuk yang tulisan ini bisa dimasukkan ke dalam format kesaksian itu. kesaksian 比较容易写。 Jadi kalau kesaksian itu lebih gampang, lebih mudah ditulisnya. 最后你就要 segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Amin. Oke, nah jadi kalau ini di kesaksian pasti ada pengakhirannya, segala kemuliaan kembali pada nama Tuhan. 很好。我们要继续呢，还是要休息？如果我们是继续有要上洗手间的，你们自己去，我们就继续的做 present， 因为方便我们的同工他要录影。 Oke, nah untuk selanjutnya apakah mau lanjut presentasi atau istirahat dulu sebentar? Dalam nama Tuhan Yesus mungkin mau present ya. Saya masuk dari, kan kemarin dia kan sudah jelaskan ya teorinya untuk memperhatikan strukturnya. Nah, mengapa mungkin teman-teman ada sebagian bertanya ya, kenapa saya bisa tulis itu kok cepat sekali tiba-tiba sudah jadi 2 bahan. Karena kalau kita perhatikan struktur yang dijelaskan oleh Diakon tadi, kayak bisa dikatakan hampir sebagian besar itu dilakukan sebelum menulis gitu. Jadi kayak memperhatikan fakta detail itu, memperhatikan isi Alkitab. Ini Alkitab kebenarannya apa sih gitu. Kita memperhatikan terus mengenal kaitannya setiap satu ayat ini dengan ayat lainnya, hubungannya apa sih. Terus lalu memperhatikan strukturnya di dalam Alkitab. Ketika kita mencomot ayat ini, apakah akan merusak struktur isi di dalam Alkitab? Nah, itu semua masih dilakukan sebelum menulis gitu. Dan saya punya sebuah kayak hobi ya, saya sering kayak berkontemplasi gitu, kayak ketika baca Alkitab saya sedang merenungkan, ini pengertiannya apa ya? Lalu ini kaitannya dengan ayat lain apa ya? Lalu strukturnya kalau ini saya punya pengertian ini, apakah ini merusak struktur pasal tersebut atau tidak gitu.
Nah, kembali lagi ke poin bertanya kepada diri sendiri, itu yang akhirnya dilakukan kan. Lalu tanya jawab juga kepada diri sendiri, juga metode induksi, mencari referensi-referensi, mencari dasar-dasar lain seperti kayak kita bisa gunakan Irema atau aplikasi untuk menemukan bahasa aslinya gitu. Lalu baru menetapkan tema dan judul. Nah, setelah itu kalau di sini dikatakan suruh susun kategori, tuliskan prinsip, itu mungkin kalau bikin kerangka ya, kerangka tulisan itu kalau kita tulis buku, ini kan kita tulisan pendek. Jadi itu bisa dikerangka dalam pemikiran kita. Jadi bisa dikatakan yang tadi Diakon itu jelaskan, itu sebagian besar dilakukan di dalam pemikiran kepala kita gitu. Di dalam kepala saya gitu. Jadi semuanya itu sudah terjadi di kepala saya gitu. Jadi saya cuma merecall ketika kemarin Diakon kasih tugas, saya merecall apa yang ada di dalam pemikiran saya. Merecall. Saya mau tulis apa ya? Merecall, lalu apa yang di dalam kepala saya tuliskan. Seperti kita berbicara itu, ketika kita berbicara sama seseorang kan dulu kita adalah by oral kan, by perkataan. Tapi kita kan sekarang bisa berbicara by teks. Nah itu kita coba apa yang ada di isi kepala kita coba tuliskan di dalam teks gitu. Jadi saya coba merecall apa yang ada di dalam kepala saya sampaikan bukan dalam perkataan tetapi dalam tulisan. Jadi itulah tips saya yang kemarin saya lakukan. Jadi kayak contoh yang kemarin saya bawakan judulnya adalah Ya Tuhanku dan Allahku. Ini ada di Kejadian di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, di Yohanes 20 itu Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, sehingga membuat kita membaca ayat di atas terasa biasa saja. Namun coba kita bayangkan, kita hidup di zaman Tuhan Yesus, di tengah masyarakat, di tengah kepercayaan masyarakat Yahudi saat itu mengatakan bahwa seorang anak manusia disamakan dengan Allah adalah dianggap sebagai sebuah penghujatan ya, mungkin saya pakai kata penyesatan ya. Mungkin kita sering menemukan ayat-ayat di mana orang banyak memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Dalam benak kita mereka mengakui ketuhanan Yesus. Namun perlu kita sadari, kata Tuhan berasal dari kata kurios. Nah, kenapa saya bisa tulis ini? Karena saya sebelum merecall, saya sudah mencari tahu sebelumnya kan. Yang berarti Lord atau Sang Tuan. Karena bagi masyarakat Yahudi saat itu manusia tidak mungkin dipersamakan dengan Allah atau God yang adalah Sang Pencipta. Nah, bisa dikatakan Thomas adalah murid pertama yang memberikan pengakuan kepada Yesus bukan saja sebagai Tuhan, namun juga sebagai Allah, Sang Pencipta. God. Mengapa bisa demikian? Dalam konteks pasal tersebut menceritakan bagaimana Thomas mulanya meragukan kesaksian bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga dia kemudian meminta bukti tanda kebangkitan Yesus, yaitu bekas paku di tangan dan kaki serta luka di lambung Yesus. Sungguh besar kasih Yesus. 8 hari kemudian dia menjumpai Thomas serta menunjukkan bekas paku di tangan dan kaki serta lambungnya. Dan kemudian secara tiba-tiba Thomas memberikan kesaksian tersebut. Dia bisa berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Penulis berpendapat, jadi ini dari pendapat saya, bahwa Tuhan Yesus membukakan mata rohani dari Thomas, sehingga Thomas menyadari nubuatan kitab suci yang ada di Zakaria 12 ayat 10. Nah, ini adalah metode induksi, mencari tahu. Zakaria 12 ayat 10. "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti seorang anak tunggal yang menangisi Dia dengan sedih seperti seorang yang menangisi anak sulung." Jika kita membaca ayat tersebut dalam bahasa Indonesia, mungkin kita akan mendapatkan pengertian yang kabur. Sebab dikatakan bahwa mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Namun, jika kita mencari makna ayat ini dalam bahasa asli ataupun versi terjemahan lain, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya dari ayat ini berkata, mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka pakukan. Mungkin bagi teman-teman yang bisa lihat pakai bahasa asli atau pakai bahasa Inggris bisa lihat perbedaan.
mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka pakukan. Perhatikan ayat tersebut adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan Allah langsung, bahwa penggunaan kata memandang kepadaku itu merujuk kepada pribadi Allah sendiri, dan perkataan yang telah mereka pakukan menunjukkan kepada sebuah nubuatan bahwa karya penyelamatan atas di kayu salib dilakukan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak memandang kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan memilih mengosongkan dirinya sendiri dan datang ke dunia dalam rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, melakukan ketaatan, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi ada message yang saya mau sampaikan, bahwa ketika di dalam salib Yesus, ketika Yesus bangkit menunjukkan bekas luka paku, itulah membuka mata rohani Thomas. Thomas menyadari nubuatan kitab suci bahwa yang dipakukan itu adalah Tuhan Allah itu sendiri gitu. Sehingga dia menyadari, dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ketika menulis ini, di luar dari struktur, saya ingin menyampaikan sebuah message ke setiap audiens, setiap pembaca, bahwa ada pesan gitu di situ. Nah, mungkin itu juga kembali ke karakteristik dari, mungkin setiap penulis punya karakteristik berbeda-beda ya. Kalau saya punya kecenderungan pengen apologetika gitu. Saya lebih suka apologetik gitu. Jadi pengen ada pesan-pesan yang ingin membangun pemahaman dari audiens gitu. Nah, terus lalu untuk menguatkan pesan itu supaya tidak terkesan kaku, tidak terlalu berat gitu. Saya mencoba mengaduk-aduk sisi emosional dari audiens. Saya tambahkan, Thomas sudah melihat bekas paku di tangan Yesus dan kemudian dia menyadari kealahan Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Secara fisik kita belum pernah melihat Yesus secara langsung, namun oleh kesaksian kebenaran Injil memberitakan kebangkitan dan karya penyelamatan Yesus, Allah yang menjadi manusia, serta kita juga menyaksikan janji Allah tentang Roh Kudus yang tercurah kepada kita halayak ramai di gereja Yesus Jati. Seperti kebenaran firman Tuhan bahwa Roh yang membangkitkan Yesus di antara orang mati dan juga membangkitkan kita pada saat dan suatu saat kita akan hidup kekal bersama dengan Sang Juru Selamat Agung kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Oh, sungguh dalam pengertian ini, pertanyaannya, mengapa Allah yang begitu besar mau melakukan itu semua? Karena cinta, karena kasih. Sungguh dalam kasih Yesus bagi kita semua. Ditutup dengan ayat Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Jadi ketika menulis ini, selain ada pesan apologetika, saya juga pengen mengaduk-aduk sisi emosional. Jadi kayak tadi kan dia akan sampaikan, sebuah tulisan itu bisa membuat orang itu menangis, bisa membuat orang tersentuh. Jadi harus coba untuk mengaduk-aduk sisi emosional dari audiens dengan merasakan kasih Yesus di dalam kisah tersebut. Jadi bukan cuma sekedar Yesus dipakukan, Yesus adalah Allah, tapi Yesus adalah Allah yang mau mengosongkan diri, mau melakukan itu semua karena kasihnya, karena cintanya kepada kita semua. 非常非常好, sangat bagus. Daripada satu petikan ini, saudara dia habis menggunakan 10 langkah. 他用完10个步骤. Oke, jadi dari saudara Kurniawan telah memakai 10 langkah yang berada di papan tulis ini. 他真的用完10个步骤. Dan telah memakai seluruhnya di dalam artikel. 我是第三者, saya pihak ketiga. Dia kan pihak ketiga yang melihat. 我从文我可以看到他什么时候在做这个pengamatan. Oke, jadi sebagai pihak ketiga yang mengamati, dia kan bisa melihat kapan metode ini digunakan. 刚才他不是有说，他很多时候很多一些问题常常在这里哈。Jadi saudara Kurniawan tadi telah menyebutkan ya bahwa sebetulnya bahan dari renungan ini telah dipertimbangkan matang-matang di pikiran. 其实他正在做着这个pengamatan. Nah, sebetulnya metode yang digunakan ini ketika dipertimbangkan dalam pikiran itu adalah metode pengamatan. 虽然他的题目 lebih kepada konsep ketuhanan. 虽然他的题目比较倾向
神观。 Jadi walaupun judulnya ini konsepnya lebih dekat kepada ketuhanan, 在他写的时候，他一直强调这个第四五。 Oke, nah jadi sebetulnya dalam bahan ini renungannya lebih menekankan pada metode keempat dan 5 bertanya pada diri sendiri dan tanya jawab. 所以在最后，你就会看到这两个出现了。 Dan mendekat pada ujungnya atau akhirnya kita bisa melihat ada metode induksi dan penetapan tema atau judul. 这是能够他有用到这个方法哈。 Nah, jadi semuanya ini terpakai gitu ya dalam renungan. 这个8、9就是出来了。 Nah, 第8、第juga, 9就是这个了，这个就是 evident。 di bagian yang ini, struktur yang bagian bawah tentang emosional itu ada menggunakan yang ke-8 dan 9. 这第10就是我们要守住我们所认识的神啊。 Nah, dan juga yang di bagian 10 adalah ketika kita membaca, kita memahami, nah audience jadi mengetahui bahwa harus menjadi pelaku firman. 我的建议哈，我看了文章，我的建议 Nah, untuk sarannya bisa diberikan kepada Saudara Kurniawan. 这个文章可以给总会，交给总会去得 Renungan 评。 ini sudah boleh diajukan kepada Majelis Pusat. 对我来说，弟兄是适合查经的人，查 Jadi 经pengajian Alkitab。 jadi Saudara Kurniawan sangat cocok untuk mengajarkan Alkitab dan kebenaran. 所以如果有个机会有查经的话， Nah, jadi kalau misalnya ada satu kesempatan untuk mengajarkan Alkitab 你想分享这个题目， dan bisa juga menggunakan atau sharing dengan menggunakan judul ini. 你去找那个资料，为什么同一kita balik ke judul. Kenapa pada masa yang sama ada menggunakan Tuhanku, kemudian Allahku? Nah, kenapa sih di judul ini ada 2 kata gitu pengulangan Tuhanku dan Allahku? saudara可以去以雷玛把它分出来，一个 point 是 Tuhanku， 下一个 point 是 Allahku。 Jadi kalau kita bisa lihat strukturnya, ada struktur yang menggambarkan Tuhanku, ada struktur yang satu lagi di bawahnya menggambarkan Allahku. 你就会知道为什么 Yohanes 明白谁是神。 Nah, ini karena adalah penatua Yohanes ya tidak, ini ialah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ya, mengerti bahwa siapa itu Tuhan. 对，我们就是用这样的方法。 Nah, kita bisa menggunakan atau menerapkan cara yang seperti ini. 第3。 Dan juga yang poin ketiga. 刚才saudara说了。 Tadi Saudara Kurnian telah menyebutkan. 想要写的东西都在这里。 Nah, apa yang ingin ditulis telah dipikirkan. 我们成为一个本读list。 Nah, sebagai seorang penulis. 就是要把我们这边的东西要写出来。 Kita harus menuliskan apa yang telah menjadi pertimbangan dalam pikiran 你 kita. 写了之后，你还会读几次啊？ Setelah kita menulisnya, baca berkali-kali， 然后直到你觉得 OK， 我们才拿出来。 setelah baca berkali-kali, kita mengetahui apakah ini sudah oke atau tidak. Nah, baru. 这是其中一种 method penulisan。 Nah, ini adalah salah satu metode penulisan yang bisa dipakai. 跟刚才saudari Deborah 的不同。 Dengan metode saudari Deborah tadi tidaklah sama. saudari Deborah 的就是 focus 一个人。 Tadi saudari Deborah lebih memfokuskan bahan renungannya pada satu tokoh. 然后 focus 他的kelemahan。 Lalu fokus pada kelemahan dari tokoh tersebut. dari kelemahan 我们去找教训。 Nah, dari kelemahan itu kita mengaduk-ngaduk ya bahan renungan tersebut. 所以我们已经看到有2种 penulisan 了。 Nah, jadi dari sini kita telah melihat 2 metode penulisan yang berbeda. 好，很好，teruskan。还有谁？第3个。 Yang ketiga, silakan presentasi. Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi sharing bahan pembelajaran kita kemarin ya. Kalau saya tadi menilai punya Deborah sama saudara Kurniawan, kok kayaknya berbeda banget sama punya saya. Saya jadi bingung ini punya saya yang salah atau gimana. Oke, jadi dalam penulisan kali ini saya membawakan tentang dalam kesesakan mereka berbalik, judul topik artikel saya.
yang mana kitab bacaannya adalah 2 Tawarik pasal 15 ayat 5 sampai dengan 6. Bahan ini sebenarnya adalah bahan penulisan saya pada saat saya membawakan renungan di doa pagi Banjarmasin, yang mana pada saat itu kita ketahui ada bangsa Israel itu pada zaman pemerintahan Raja Asa hidup dalam kekacauan dan tanpa rasa aman ya, di mana bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dan dengan berbagai-bagai kesesakan. Nah, kalau saya lihat di Erema, kesesakan ini itu artinya dangkal, sempit, musuh, tekanan atau kerikil keras. Jadi segala sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Boleh dibilang juga stres termasuk di dalam sini juga. Nah, mengapa mereka mengalami hal yang demikian? Jadi kalau kita lihat di bagian atasnya, itu kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu dia hidup tanpa Allah yang benar, sehingga mereka hidup dalam kesesakan. Mereka hidup tanpa ada rasa damai sejahtera. Sedangkan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita itu bisa hidup tanpa rasa stres ataukah mendapatkan damai sejahtera apabila tidak ada penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita? Di sini itu saya mencoba untuk mengajak audiens untuk berpikir. Iya ya, kalau semuanya hidup saya itu tidak ada Yesus, pantesan aja hidup saya itu tidak ada damai sejahtera. Jadi kita balikin lagi pertanyaannya kepada audiens biar mereka itu bisa ada pemikiran mereka sendiri gitu. Terus yang kedua, bangsa Israel itu hidup tanpa pengajaran akan firman Allah, yang mana dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, ada ayatnya di situ. Nah, di sini kembali saya mengajak audiens itu berpikir ya, apabila itu kita berjalan di dalam kegelapan, maka kita akan tersesat dan terjatuh. Siapa yang bisa nolong kita? Dan poin yang ketiga, bangsa Israel itu hidup tanpa hukum Allah, yang mana hukum adalah ketetapan Tuhan, seperti di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ketetapan dan peraturan Tuhan itu adil. Hukum dan ketetapan Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di situ juga ada saya sertakan referensi ayatnya juga. Dan Tuhan Allah itu bukanlah manusia yang gampang berubah pemikirannya ataupun orang pelin-pelan yang bisa sesuka hati mengingkari perjanjiannya kepada kita. Mungkin bahan artikel ini menurut saya lebih kayak ke bahan khotbah deh, bukan kayak ke bahan untuk SBJ mungkin. Nah, di sini itu saya juga memberikan sedikit jawaban ya. Bagaimana ya, apa yang harus dilakukan sih saat kita itu berada di dalam kesesakan? Poin yang pertama itu kita mencari Tuhan, yang mana dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita, tetapi seringkali kita sendiri yang membuat batasan untuk mencari Tuhan. Dan batasannya dimaksud di sini itu adalah semua kejahatan dan dosa kita, seperti yang tertulis di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tetapi selama kita mau mencari Tuhan, Dia akan selalu bisa kita temui. Jadi kalau kita kembali lagi dalam kisah 2 Tawarik pasal yang ke-15 tadi ya, cerita tentang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Asa itu, dikatakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Nah, apakah kita cuman mencari Tuhan aja udah gitu? Enggak ya, tapi ternyata ada poin yang kedua. Yang kedua itu mereka berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan dikatakan koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya di sini itu hendaklah kita insaf dari segala perbuatan dosa kita yang dahulu, bertobat dan tekun serta lebih bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dari hari lepas hari. Kalau kita balik lagi ke cerita yang 2 Tawarik tadi ya, di bacaan 2 Tawarik pasal 15 itu, yang mana akhirnya kan bangsa Israel itu dia berbalik dari penyembahan berhalanya. Mereka memusnahkan bukit-bukit penyembahan berhala dan memusnahkan segala penyembahan berhala dari bangsa Israel. Dan Tuhan
memperbaiki kehidupan mereka kemudiannya. Dan saya aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Dalam kehidupan kita saat ini itu kita seringkali sama seperti bangsa Israel yang melupakan Tuhan, melupakan segala pengajaran dan hidup jauh dari hukum ketetapan Tuhan. Sehingga seringkali kita itu merasakan kesesakan dan penderitaan menghimpit kita. Nah, kita itu seakan kehilangan pengharapan. Terkadang kita juga bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan atas penderitaan dan kesesakan yang kita alami. Seringkali ya, kita itu pada saat di dalam kesesakan, dalam kondisi masalah, dalam kondisi sakit penyakit, kita itu berdoa pasti akan lebih lama daripada biasanya, benar ya? Tapi kalau seumpamanya kita itu dalam kondisi baik-baik saja, pekerjaan lancar, keluarga harmonis, rumah tangga oke, semuanya kita juga dalam kondisi sehat, tidak ada arah melintang, kita doa 5 menit itu rasanya udah lutut kita udah capek sekali ya. Kayaknya mau doa, Tuhan Tuhan tahu kan saya repot, saya kayaknya datang cuman ngucap syukur aja, terima kasih Tuhan, udah amin gitu ya. Tapi kalau kita dalam kondisi, dalam kesesakan, kita akan sungguh-sungguh berdoa dan mencurahkan segala isi hati dan pikiran kita, segala problem kita kepada Tuhan. Doa 15 menit itu kayaknya terasa sebentar sekali ya. Nah, di sini itu kita mau mengingatkan kepada audiens. Kita diingatkan kembali pada saat kita berada di dalam kesesakan dan tanpa arah tujuan, kita harus ingat kita itu punya Tuhan, ya. Dan sebagai ayat penutup saya sampaikan di sini itu saya petik dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sekian artikel dari saya, mungkin dari Diaken. Terima kasih, saudari duduk. Yang pertama ini delete, tak perlu. Yang kedua, apakah kita tahu saudari pakai kategori apa? Ini artikel ini kategori apa? Sejarah, betul, sejarah. Sejarah. Ini ialah cara penulisan artikel dari sudut sejarah. Kenapa? Coba balik ke pertanyaan tuh. Pertanyaan atas. Apa yang harus dilakukan saat kita berada dalam kesesakan? Dia ada buat pertanyaan, lepas itu dia buat jawaban. Nombor 4, nombor 5. Oke, ini cara penulisan untuk artikel yang dari kategori sejarah. Satu lagi, kalau boleh untuk menjadikan artikel ini lebih meyakinkan, andai kata kita coba cari satu istilah, naik lagi. Yang tadi itu ada satu nampak koyak. Di bawah. Tuh nomor 2, berbaktilah kepada Tuhan Allahmu, koyakkanlah hatimu. Cadangan saya, mungkin saudari boleh pakai penjelasan Irema. Sebab bagi generasi yang muda, mereka terasa bingung. Macam mana kita kasih koyak hati? Ya, itu saja. Oke, boleh? Bagus. Oleh nama saudari. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih waktunya dan Diaken. Saya coba menulis ya dengan panduan dari Diaken dari 10 arahan. Mungkin masih ada yang kurang terarah, minta nanti dipandu atau dikoreksi. Ini saya berdasarkan sejarah ya, dari 1 Samuel pasal 17 kitabnya mengenai kisah Daud. Saya coba amati, renungkan kisah Daud ketika proses Daud bagaimana dia bisa mengalahkan musuh waktu itu bangsa Israel yang begitu besar, yaitu Goliat ya. Tentunya ini juga ada backgroundnya di mana Daud seorang gembala dan apa sih yang dilakukan gembala? Nih saya ceritakan background dari Daud itu. Dia memiliki persiapan untuk walaupun gembala, dia juga di sini
mau membantu berperang. Dia ada persiapan, dan tetap tentunya Daud dalam kisahnya kan tentu bersandarkan pada Tuhan ya, bukan berdasarkan kekuatan sendiri. Dan juga waktu di medan perang dia juga agak dilecehkan oleh kakak-kakaknya. Kita lihat di 1 Samuel 17 itu tentunya tidak dengan pedang atau baju zirah, tapi dengan sangat sederhana, yaitu dia menggunakan mengumpulkan batu ya. Tentunya di sini saya juga jelaskan dulu historinya, bahwa Daud itu seorang gembala yang baik. Dia mempunyai hati untuk menolong atau melindungi domba ya yang terkecil dari kawanan singa, dan juga walaupun dia sudah berpengalaman mengembalakan domba, tetapi dia mempunyai persiapan yang baik sini ya. Lalu persiapan ini sebenarnya sederhana, dia cukup menggunakan batu ya, sesuai pengalaman hidupnya dia. Dia tentunya dalam ini saya juga ada pengamatan. Sebenarnya saya dalam kehidupan sehari-hari saya itu suka koleksi batu ya untuk akuarium. Itu memang kalau mengumpulkan menyeleksi batu itu tidak mudah ya, perlu proses ke sungai, tidak sembarangan, dan mungkin ada di dasar sungai yang perlu usaha dari 5 itu yang licin, yang benar-benar yang sempurna, yang bisa sesuai apa yang Daud pilih, sehingga ini menjadi persiapan matang, tidak sembarangan untuk mengalahkan Goliat. Jadi dari pengamatan itu saya coba cari keterkaitannya, dan saya coba susun untuk ke dalam naskah ini. Dan setelah dia mendapat, tentunya juga Daud dalam proses mengalahkan ini dia bisa mendapatkan celah kelemahan dari Goliat ya. Dari sini tentunya perlu hikmat Tuhan. Semua pengalaman dia berhasil ini tidak membuat Daud itu lengah atau menjadi sombong, tapi dia tetap melibatkan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya dalam proses mengalahkan Goliat ini. Dia tetap semangat walaupun dicemooh oleh kakak-kakaknya dan penghinaan musuh gitu kan. Goliat itu kan menghina kan, bahwa dia pendek dan tidak ada kekuatan, tetap dia tidak terbawa emosi. Dan di sini Daud tetap tenang dan fokus ya. Dia tetap berjalan, melangkah, dan bahkan berlari menghadapi Goliat. Dan di sini dari histori mengenai Daud ini sampai dia akhirnya bisa mengalahkan musuh yang sebenarnya menjadi sumber ketakutan dari semua bangsa Israel, cukup umban, tapi sebenarnya berlandaskan pada rencana, hikmat, dan kekuatan Allah yang tidak pernah terpikir oleh manusia. Dan terakhir saya coba kasih mungkin refleksi ya, artinya mungkin agak sedikit lompat dari saya juga introspeksi diri juga, bahwa Goliat itu melambangkan masalah dalam hidup kita yang meliputi sekeliling hidup kita sehari-hari, begitu rapat dan kuat seperti baju zirah Goliat ya, yang kadang-kadang kita tidak mempunyai harapan gitu ya. Tapi di sini saya mengajak yang membaca itu dengan berdasarkan firman Tuhan, tentu yang dilakukan Daud ini menjadi pelajaran buat kita belajar bersama-sama dengan menemukan 5 dasar kebenaran itu, dan kita bisa menyadari celah dari kelemahan Goliat nanti ke masalah hidup kita, itu dengan bersyukur dalam hal sekecil apapun. Di sini saya juga sebenarnya ada sedikit kendala dalam menentukan judul. Jadi dari gembala ini sebenarnya ada 5 batu pilihan. Saya berikan referensi 1 Korintus 13:13 mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Dari 3 ini saya coba mundur sedikit, bahwa itu juga diawali harus kita berdoa dan percaya taat kepada Tuhan. Sehingga saya coba rangkum menjadi 5 dasar batu yang dipilih oleh Daud itu, walaupun cuma 1 ya, yaitu dengan diawali dengan doa. Di sini saya coba geser sedikit penjelasan perenungannya, bahwa sebenarnya dari 5 batu itu yaitu doa, diawali dengan doa, percaya taat, iman, dan pengharapan kasih itu sebenarnya tidak jauh ya, yaitu itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan tentunya sungai yang diambil batu itu, yaitu di sungai, yaitu kan melambangkan aliran sungai itu Roh Kudus ya.
referensinya di kitab Yeskil di pasal ada scroll di pasal 47. Dan jadi batu-batu itu sebenarnya ada di dalam bekal diri kita masing-masing. Saya mengajak ke pembaca bahwa sebenarnya bagaimana dari arahan diaken menjadi pelaku firman, caranya bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kita mengalami masalah atau dengan masalah besar seperti Goliat dalam hidup kita, yaitu kita diawali dengan satu langkah kecil, yaitu doa kepada Tuhan Yesus, yang tadi dalam rangkuman 5 pengajaran dari 5 batu, doa pada Tuhan Yesus memohon kasih karunia-Nya sehingga bisa menumbuhkan 4 sisa hal kebenaran, yaitu percaya, taat, iman, pengharapan, kasih, yang sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing, yang terus diasah oleh Tuhan melalui aliran sungai, yaitu Roh Kudus-Nya. Semoga bisa melalui setiap badai masalah hidup kita dengan kekuatannya. Sungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Jadi sini saya coba lebih ke paling dasar sekali, paling sederhana. Sebenarnya hanya dengan kita mendekatkan kepada Tuhan melalui doa yang hari-hari kita lakukan, itu menjadi solusi untuk menjadi pelaku firman. Kita bisa semoga mencontoh heroik atau kepahlawanan Daud dalam mengalahkan Goliat. Damai sejahtera pada Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih saudara, bagus sekali. Hanya sedikit permintaan ya. dari judul. Ya, maaf. Ini B huruf besar, P huruf besar, S huruf besar, G huruf besar. Ya, maaf. Lepas itu oleh nama saudara. Ini satu. Yang kedua, saudara bisa berkhotbah kan? Sebab dari artikel begini, saya nampak saudara memang orang yang berkhotbah. Sebenarnya saudara sudah lama pengamatan, tetapi saudara kata tidak ada pengamatan. Ada pengamatan. Kenapa? Sebab saudara boleh pilih tajuk tentang 5 patu. Lepas itu patu yang terpilih itu tetap di sungai kan. Jadi patu yang dipilih itu tetap licin kan. Ini memang selalu dekat dengan kehidupan yang suka. Seperti seorang pendeta di Semenanjung, sangat suka patu. Nampak patu, dia boleh tahu patu ini dari negara mana. Ini pengamatan. Pengamatan, syukur. Kita sudah menggunakan 10 langkah ini satu. Tiada apa-apa komen dari penceramah, sebab ini memang satu naskah khotbah, lebih kepada naskah khotbah. Kita boleh teruskan sebab saudara sudah bisa untuk berkhotbah. Hanya satu cadangan dari saya ke hujung sekali. Bila saudara jelaskan itu 5 patu itu, bisakah kita mendengar kesaksian dari tanah besar China dan juga Taiwan tentang 5 patu itu? Sebenarnya 5 patu itu ialah 5 dogma, 5 doktrin gereja kita. Salah satu kesaksian seorang saudara yang bernama Chong, dia jarang sembahyang, jarang kebaktian. Masa itu tiada pendeta ke kawasan itu. Mereka hanya duduk di rumah, sama-sama nyanyi kidung, baca Alkitab, doa. Anggap satu kebaktian. Jadi malam itu, Tuhan Yesus kasih dia nampak satu penglihatan. Dalam doa itu, datang 2 malaikat. Malaikat itu namanya ialah rahasia. Tercatat dalam kitab Matius. Saya lupa tercatat di mana. Nama malaikat ialah rahasia. Jadi malaikat tanya, apakah saudara nak ikut saya ke syurga? Mau ikut. Masa saudara ini belum baptis? Belum baptis. Satu-satunya anggota di rumahnya yang belum baptis. Jadi dalam perlihatan itu, malaikat pegang bajunya, terbang sampai ke gerbang pintu syurga. Jauh-jauh lagi dia nampak gerbang pintu itu tertulis Gereja Yesus Sejati. Heran.
Sini syurga kan? Kenapa gereja Yesus sejati? Tanya malaikat. Malaikat jawab, syurga memang ialah gereja Yesus sejati di bumi. Jadi kita ada di gereja Yesus sejati. Kalau pegang firman sampai hujung-hujung, tetap kita masuk syurga kan? Jadi ada 5 tangga. 5 tangga. Sangat licin. Dia nampak sudah sampai syurga, dia berusaha untuk naik tangga, tak berjaya, jatuh, licin. Jadi tanya malaikat, kenapa saya tidak boleh melangkah ke syurga ya? Malaikat jawab, 5 dogma gereja Yesus sejati, satu pun kau belum lagi pegang, sebab dia belum baptis. Jadi dari kesaksian ini memberitahu kita 5 batu itu memang satu khotbah yang sangat sesuai, khotbah penggembalaan dalam gereja kita. Syukur siapa saudara kita. Yang last ini, kalau boleh ini sendiri baca boleh lah. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua, amin. Ini boleh delete kalau kita terbitkan artikel ini. Cadangan untuk saudara lah, mungkin boleh selitkan kesaksian kah ataupun paham sokongan dari gereja Yesus sejati tentang 5 batu itu. Sebab kalau saudara pakai ini ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 13 itu, yang tercatat di sini 6 lebih 1. Mungkin orang akan tanya, ya, ada masalah. Syukur, siapa standarnya? Teruskan. Siapa lagi? Teruskan. Selanjutnya. Jangan sekan-sekan ya, saya bukan kritik. Saya judul artikelnya, janganlah kamu khawatir. Di ayat buat kayak sau bagi jiwanya yang Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Untuk metode yang pertama, fakta detailnya, saya kasih yang Matius ini nih. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Itu kaitannya yang ini nih. Yang apakah itu khawatir? Khawatir adalah mempunyai kesusahan, takut, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Lalu ini dibikin hubungannya khawatir dengan apa yang ada di ayat Alkitab, kenapa kita khawatir dan kenapa kita harus nggak khawatir. Sebelumnya saya bikin pertanyaan di sini buat saya jawab. Biasanya kenapa kita khawatir? Terus kenapa kita tidak perlu khawatir? Ya itu paling. Terus ya ada pertanyaan. Saya bacakan aja. Apakah itu khawatir? Khawatir adalah mempunyai kesusahan, takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Orang gelisah dampaknya bisa banyak. Contohnya bisa stres sampai gak bisa tidur karena kepikiran, terus gak bisa makan, gak bisa kerja, dan lain-lain. Terus biasanya kenapa kita khawatir? Kita khawatir karena memikirkan terlalu banyak tentang hari esok. Juga ada perasaan tidak tenang karena tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Padahal karena kita tidak tahu hari esok, mestinya kita tidak khawatir, karena bisa saja besok Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita. Lagi pula firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Kita khawatir pun tidak akan menambah sehasta saja dari hidup kita. Terus Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita.
Bahkan burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Begitupun walau tidak melupakan Tuhan tidak melupakan seekor pun dari burung itu. Lalu bunga bakung di ladang Tuhan juga hiasi tanpa bekerja. Bahkan baju Salomo pun tidak sebagus bunga-bunga di padang. Dan juga rumput pun yang sehari ada dan besok dibuang ke api, Tuhan tetap hiasi. Lalu contoh Alkitabnya adalah Tuhan memelihara janda Sarfat. Ini contoh orangnya ya, selain kayak bunga atau burung, ini contoh yang lebih ke orangnya, jadi langsung lebih ada buktinya gitu. Janda Sarfat ini kan kedatangan Nabi Elia. Nabi Elia minta sepotong roti buat dimakan. Terus janda Sarfat ini menolak tadinya karena hanya punya makanan sedikit untuk dia dan anaknya. Dia mengira makanan yang akan dia buat adalah makanan terakhirnya dan anaknya. Tapi Elia berkata kepada janda Sarfat ini, "Jangan takut dan membuatkan roti itu untuk Elia terlebih dahulu, lalu baru untuk dia dan anaknya." Janda Sarfat ini akhirnya mengutamakan Tuhan, dan Tuhan pun memberkatinya dengan memeliharanya dan anaknya. Karena tepung dan minyak tidak habis, karena Tuhan memberikan mukjizat kepada dan pemeliharaan kepada janda Sarfat dan anaknya. 1 Raja-Raja 17 ayat 13-16. Maka dari itu kita juga tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan Tuhan juga akan memegang kendali atas hidup kita. Yang terpenting adalah mencari dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan mencukupkan keperluan kita. Untuk ayat penutupnya Matius 6 ayat 31-34. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah sampai sini. Syukur. Siapa standarnya? Sebenarnya saudari sudah berjaya menghasilkan lebih dari 2 artikel. Kalau sepintas layang yang saya baca ini lebih dari 2 artikel. Boleh dengan judul yang sama, tapi pelainan, pencerahan, pengolahan. Sebab saudari sudah memetik salah satu ayat dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13 hingga 16. Ini ialah evidence tambahan untuk menyokong hujah-hujah daripada saudari. Itu satu corak penulisan motivasi kendiri. Sendiri mengalami kekhawatiran ini, ada pengalaman begini, jadi dia berdasarkan kitab Matius pasal 6 ini sebagai satu pedoman hidupnya. Syabas tantanya. Selepas ini mungkin saudari cuba kasih edit macam mana, kasih bezakan ataupun asingkan menjadi 2 artikel ataupun 3 artikel pun boleh. Ya, siapa standar dia? Satu peringatan, jangan lupa setiap judul dibawanya oleh nama saudari. Haleluya, syukur. Masih ada masa. Siapa lagi nak kongsikan? Dalam nama Tuhan Yesus, presentasi artikel yang saya bawakan di sini, saya kepikiran mengenai judulnya Kasih yang Nyata. Saya beri pendahuluan itu mengenai kalau seringkali kita mendengar orang bilang terima kasih ya setelah menerima sesuatu. Udah diartikan setelah kita menerima, kita baru mengucapkan kata ini ya, atau kita menerima kebaikan orang, oh ya terima kasih telah membantu kita, atau
kita telah menerima barang atau sesuatu. Nah, saya masuk di sini adalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Biasanya kita akan menunggu orang nih ya untuk mengasihi kita terlebih dahulu nih, baru kita bilang baru kita mengasihi mereka sebagai balasannya. Contohnya kita menerima kebaikan orang, kita menerima barang, oh kita bilang terima kasih, itu sebagai kita sebagai balasannya, seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Nah, bagaimana Allah mengasihi kita terlebih dahulu? Dalam Matius 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa, yaitu Allah sendiri yang datang, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Padahal kita tahu bahwa kita tidak dapat lepas dari dosa apabila Yesus tidak datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi siapakah kata kita yang dimaksud di sini? Apakah hanya sesama anggota gereja saja kita mengasihi? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ayat referensinya adalah Matius 22 ayat 39. Nah, melalui ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa prinsip menerima dahulu baru berterima kasih tidak berlaku sebagai orang Kristen. Kita harus mencontoh Allah bahwa kita harus lebih dahulu mengasihi. Apabila kita melihat orang atau saudara kita yang sedang susah, sudah seharusnya kita timbul kasih untuk bisa membantu mereka. Kasih yang nyata bukan karena kita telah dikasihi oleh orang lain. Ya, itu saja. Syukur. Jawaban setelahnya, saudara penulis sekalian, apakah kategori artikelnya? Sintaksis. Syukur. Bukan senang nak tulis sintaksis, kerana saudara adalah fokus kepada kasih yang nyata. Dan nak jelaskan kepada pembaca apa itu kasih yang sebenarnya. Maksud keseluruhan artikel ini. Ini merupakan salah satu metode penulisan sintaksis. Jadi dia ada komen, hanya cadangan kasih itu huruf besar, nyata itu N huruf besar oleh nama saudara. Ini metode penulisan sintaksis ya. Kalau nak tambah lagi olahan tentang kasih nyata itu, kita cari dari Irema. Ada lagi penjelasannya. Kalau ini untuk artikel pendek, ini sudah cukup. Kalau kita nak debitkan sebagai satu artikel seperti di artikel majalah mana, mungkin kita boleh tambah lagi olahan. Itu saja. Terima kasih. Syukur. Next. Oke, ini sebenarnya untuk selama ikut sesi ini kemarin rada bolong-bolong ya, karena ikut bantu yang lainnya juga, terus juga ngurusin konsumsi, jadi agak bolong-bolong gitu. Jadi kalau misalkan artikelnya ada yang kurang, boleh tolong di-review gitu ya, boleh tolong kasih masukan juga. Oke, jadi kalau bagi yang belum tahu, kan saya kerjanya di Departemen Literatur ya, jadi salah satu tugasnya itu adalah kayak menulis artikel SBJ juga gitu. Dan Diaken One itu suka ngasih tugasnya kadang nulis tema bebas gitu. Nah kalau tema bebas tuh kan jadi luas banget, jadi kayak bingung gitu kan, kadang mau menulis apa gitu. Jadi kalau saya sendiri sukanya Alkitab tuh bagian tentang peperangan. Jadi kayak kitab Hakim-Hakim, kitab 1 Samuel gitu ya, yang perang-perang tuh lebih tertarik gitu. Jadi untuk menulis tema bebas itu saya mengambil bahannya dari kitab Hakim-Hakim. Nah salah satu artikelnya adalah tentang Gideon ini. Jadi judulnya adalah 300 versus 135.000. Kenapa pilihnya ini? Karena kalau saya nulis artikel, saya berusaha membuat
judulnya tuh semenarik mungkin. Jadi kayak bikin orangnya tuh penasaran, oh apaan nih kayak 300 gitu, 135.000 apaan nih, jadi orang tertarik untuk baca gitu. Saya berusaha untuk membuat judulnya semenarik mungkin, atau kadang-kadang kayak agak nyeleneh gitu ya, atau gimana gitu ya, pokoknya yang buat orang penasaran. Nah terus jadi dari paragraf pertama itu menjelaskan tentang masuk ke kehidupan kita terlebih dahulu gitu, in daily lives kita itu. Jadi nggak langsung masuk ke bahan Alkitabnya, tapi saya gunakan yang kita temukan di keseharian kita gitu. Jadi pertamanya dibuka dengan suatu pertanyaan, pernahkah Anda melihat penampakan 30.000 orang berkumpul di suatu tempat? Terus dijelaskanlah 30.000 itu seperti apa sih? Nah seperti kayak stadion olahraga, arena konser gitu ya. Nah terus bandingkan dengan 300 orang. Nah jumlah 300 orang ini tuh kayak di ruang serbaguna. Jadi 300 orang itu gak bisa, tidak seberapa lah gitu jika dibandingkan dengan 30.000 orang itu. Nah terus baru mulai masuk ke bridging untuk masuk ke kitab, pembacaan kitabnya gitu. Bridgingnya itu mulai masuk ke, bayangkan kalau kita berperang gitu dan kita punya pasukan sebanyak satu stadion olahraga. Nah mungkin kita akan merasa percaya diri. Tapi kalau misalkan berubah drastis gitu, apakah kita masih punya kepercayaan diri tersebut? Jadi kayak mulai masuk dan baru dimasukin ke bahan kitabnya, yaitu yang tentang Gideon itu. Mulai penjelasannya, Gideon itu adalah seorang hakim yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Terus saya juga sertakan di Hakim-Hakim 6 ayat 14. Lalu roh Tuhan itu menguasai Gideon. Lalu dikatakanlah bahwa pasukannya itu berjumlah 32.000 orang, jadi cukup banyak. Nah 32.000 orang ini juga berhubungan dengan yang di paragraf pertama tadi ya, sekitar 30.000 orang gitu. Terus habis gitu mulai kayak ada yang tapinya gitu. Tapi kemudian Tuhan berkata bahwa rakyat Gideon itu terlalu banyak, 32.000 orang, jadi dikurangin. Tuhan tidak ingin orang Israel itu sombong, karena nanti mereka kira bahwa mereka lah yang membawa kemenangan. Jadi dikurangin dan akhirnya tinggal 10.000 orang. Tapi setelah itu di paragraf selanjutnya ternyata Tuhan berkata bahwa jumlah itu masih terlalu banyak. Jadi minta dikurangin lagi dan berubah drastis jadi 300 orang. Nah jadi masih nyambung ke paragraf pertama tadi. Nah terus juga dibandingkan ya, musuhnya tuh berapa orang gitu. Musuhnya 135.000 orang. Nah inilah judul yang dipakai oleh saya, 300 versus 135.000. Nah kalaupun tidak dikurangin, jumlah pasukan itu masih kalah lah sama jumlah orang Midian. Ya hanya 300, terus lawannya 100 ribuan orang gitu. Jadi kalau dibandingkan secara jumlah itu sangat kalah gitu ya. Ini untuk membuat orang-orang berpikir ya kayak nggak mungkin gitu orang-orang Israel tuh menang kalau secara logika ya. Nah di bawahnya juga dijelaskan bahwa kalau secara manusiawi ini tuh suatu situasi yang sangat sulit untuk dihadapi atau bahkan mustahil. Tapi saat itu nah kita juga bisa diposisikan ya, kalau kita jadi di Gideon saat itu gimana, apakah kita akan bisa takut, ragu, atau bingung. Lalu masuklah ke ayat juga, ayat referensinya yang mengingatkan kalau apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah ini tuh yang terjadi dalam masa Gideon gitu, karena pada akhirnya orang Midian itu berhasil dikalahkan dan menjadi tunduk kepada orang Israel. Jadi walaupun jumlahnya sedikit tapi bisa memenangkan peperangan. Nah, habis gitu baru masuk ke aplikasinya. Sebenarnya udah mulai masuk ke aplikasi sih di paragraf tadi. Nah, di paragraf selanjutnya masuk ke aplikasi yang lebih lanjutannya lagi. Jadi mungkin permasalahan kita itu bukan peperangan kayak masa Gideon, tapi permasalahan ekonomi, penyakit gitu, yang mungkin sama terasa beratnya kayak waktu zaman Gideon, atau mungkin terlalu besar untuk kita hadapi. Tapi kita diingatkan dari cerita Gideon kalau walaupun kayak nggak mungkin untuk dihadapin, tapi masih bisa memenangkan hal itu karena ada penyertaan Tuhan gitu. Nah di paragraf terakhirnya
Kesimpulannya, jadi kita perlu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, karena bahwa sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tapi Tuhan tuh bisa membantu dengan caranya, gitu. Sekian, terima kasih. Syukur, siapa stand tahniah? Apa kategori yang dipakai? Hero kan? Hero. Tapi metode penulisan itu tak sempat saya kasih kongsikan. Metode penulisan ini istimewa, ialah olahan angka. Olahan angka dalam Alkitab. Betul-betul inovatif. Syukur. Ya, daripada olahan itu, saudari menampakkan kekuatan Tuhan untuk membaca. Ini salah satu daya tarikan, ya, daya tarikan penulisan literatur. Syukur, siapa stand tahniah. Teruskan ya, kalau ada artikel begini, teruskan. Nah, kita cari angka di. Jadi pengamatan dia sangat sharp kan, sangat sharp. Syukur. Siapa lagi? Kita rebut masa selagi kita masih ada di sini. Jadi saya dalam nama Tuhan Yesus mungkin mau mempresentasikan bahan yang kedua ya, dengan judul Hikmat Melebihi Salomo. Nah, ketika membuat bahan ini pasti diawali dengan sebuah pergumulan kan. Karena saya ketika membaca ayat ini kayak tergelitik. Kalau kita baca di Matius 12 ayat 42, kan Tuhan Yesus berkata kan, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari para Salomo. Yaitu Tuhan Yesus sudah mengatakan hikmat yang dia ajarkan itu sebenarnya adalah melebihi Salomo gitu kan. Ini kan menggelitik kita. Yesus membawa hikmat yang melampaui Salomo. Nah mungkin kita akan jawab singkat-singkat, oh iya Yesus itu Tuhan, Salomo kan manusia, selesai, that's out. Tapi di sini ada satu menggelitik gitu. Kenapa ya Yesus berkata itu? Apa yang bisa kita gali di situ? Nah, pada waktu Tuhan menjanjikan untuk memberikan hikmat kepada Salomo, kita bisa referensinya kan, referensi 1 Raja-Raja 3 ayat 1-12. Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan bangkit dengan hikmat yang melebihi Salomo. Namun di perjanjian baru Tuhan Yesus berkata bahwa hikmat yang ada dalam dirinya melebihi hikmat yang ada pada Salomo. Mengapa bisa demikian? Apabila kita melihat kehidupan Salomo yang begitu megah, dipenuhi hikmat yang begitu besar, sehingga oleh hikmatnya raja-raja dunia berikhtiar, berkunjung untuk mendengarkan hikmat Salomo. Oleh hikmatnya Salomo mendapatkan kekayaan dan kebesaran begitu rupa, sehingga di zamannya negeri Israel dilimpahi kemakmuran dan kedamaian. Salomo bahkan menulis banyak amsal yang berisikan nasihat dan kata-kata bijak untuk mendidik orang-orang untuk menjalani kehidupan yang begitu berarti sebagai orang berhikmat dan bukan hidup sebagai orang bebal. Namun di masa tuanya ketika ia merenungkan kembali dan mencari arti kehidupan, dia menemukan bahwa ternyata hidup itu penuh kesia-siaan. Apa yang dikejar manusia di dunia ini bagaikan usaha menjaring angin. Kalau kita bisa baca di kitab Pengkhotbah, Salomo seringkali berkata hidup adalah kesia-siaan usaha menjaring angin. Nah ini juga menggelitik saya juga. Karena kenapa kita seorang raja yang begitu berhikmat sebagai Salomo bisa mengatakan hal demikian? Dalam kitab Pengkhotbah, Salomo mengajarkan untuk menjalani hidup yang lebih realistis. Ternyata kitab Pengkhotbah bukan hanya bicara kesia-siaan, tapi dia juga memaknai untuk menikmati setiap hal kecil yang Tuhan anugerahkan, seperti makan, bisa minum, istirahat, memiliki pekerjaan, hidup bersama seorang istri yang dikasihi. Jadi menjalani hidup yang realistis. Kalau orang kan mau mengejar kekayaan, tapi kan karena kita nggak bisa mencapai dan kita nggak bisa mencapai ekspektasi kita tuh akhirnya mengalami kesedihan. Tetapi Salomo mengatakan kalau kita bisa makan, kita bisa minum, itu adalah suatu kebahagiaan kita di tengah hidup yang sia-sia ini gitu. Jadi kita hidup yang lebih realistis, tapi kita bisa menikmati setiap hal kecil yang Tuhan karuniakan. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di kitab Salomo ada satu perkataan yang menggelitik lagi di ayat Pengkhotbah 3 ayat 21. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Mungkin kalau kita baca di Indonesia, nafas. Nah, kata nafas ini juga menggelitik saya kan untuk mencari tahu apa sih kata nafas ini. Ternyata dalam bahasa aslinya, kata nafas ini menggunakan kata ruah atau roh. Jadi perkataan ini mempertanyakan siapakah mengetahui roh manusia naik ke atas. Jadi Salomo di dalam hikmatnya, dia tidak mengetahui tentang dunia di dalam alam roh.
Karena hikmat dia, Salomo tuh hanya tahu apa yang ada di kolong langit. Artinya apa? Hikmat yang Tuhan karuniakan kepada Salomo demikian besar adalah hikmat mengenai apa yang ada di kolong langit. Sehingga setelah Salomo berkutat dan berkontemplasi, mencari pengertian hikmat, Salomo mengatakan segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Lalu apa yang membedakan hikmat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mempunyai hikmat yang melampaui Salomo, sebab Tuhan Yesus mengajarkan apa yang ada di atas langit. Tuhan Yesus mengajarkan hikmat kerajaan sorga yang nggak bisa digapai oleh Salomo. Hikmat yang tersembunyi, yang tidak dapat digapai oleh seorang manusia pun, meskipun dia adalah Salomo. Sebab Tuhan Yesus bukan datang dari dunia ini, melainkan Tuhan Yesus datang dari atas, dari sorga. Maka bagi kita yang sudah menyadari hikmat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang rahasia kerajaan sorga, patutlah kita mengucap syukur begitu agung dan indah hikmat itu. Sebab di dalamnya ada rahasia yang tersimpan dari berabad-abad. Rahasia keselamatan melalui pengorbanan darah Yesus. Oleh karena itu, marilah kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus, duduk di kakinya, dekat hadiratnya, untuk selalu mendengarkan suaranya, sehingga kita bisa hidup senantiasa berjalan dengan Tuhan Yesus umur hidup kita. Syukur, siapa standar ya. Saudara punya pengamatan sangat tajam, mengagukan kita semua. Jadi penulisan saudara Kurniawan memang lebih kepada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan daripada petikan-petikan yang tercatat dalam Alkitab. Saudara Kurniawan dapat mencarikan kelemahan manusia dan juga kelebihan Tuhan. Dalam ujung-ujung artikelnya, saudara membawa kita kembali kepada Tuhan. Dekatkan diri kita, dekatkan ke kaki, ke hadiratnya untuk mendengarkan suaranya. Ini suatu artikel yang ke arah penginjilan. Syukur. Siapa stafnya? Kita serahkan kepada staff. Lepas itu minta edit ikut format MP Indonesia. Sebab saya pernah ceritakan dengan Pendeta Paulus, kalau di rantau Asia ini bagus kita satu format, di mana petikan ayat suci itu formatnya macam mana, kita kasih serasikan supaya kita semua bila baca terus tergerak hati. Syukur. Siapa standarnya, kita teruskan usaha kita. Siapa lagi yang nak? Apa? Masih lagi boleh, lepas itu ringkasan saya ringkas saja. Ya, dalam nama Tuhan Yesus sharing. Saya lanjutin yang kemarin ya, yang seri Yudas itu. Nah, ini saya ambil dari fokusnya dari yang sudut pandang Tuhan Yesus. Jadi kan ayatnya itu ini ya, yang Yohanes 18 ayat 2b. Itu sebenarnya kan ada dua. Tadi kan yang Yudas mengkhianati Yesus, kemudian di frase keduanya Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-murid, sering berkumpul bersama dengan murid-murid. Nah, jadi fokusnya tuh di Tuhan Yesusnya itu. Nah, saya ambil fokusnya adalah di kata sering. Jadi agak menggelitik sih, karena cukup unik gitu ya. Saya bertanya-tanya juga, kenapa sih Tuhan Yesus sering berkumpul? Nah, maksudnya apa gitu loh sering? Terus terpikir aja gitu kan. Jadi memang yang tadi ini nih, yang di poin 45 terpikir, apakah kita harus sering datang ibadah gitu ya? Karena seringkali kan kadang-kadang jemaat suka bilang ya, kenapa sih mesti sering-sering? Atau kadang-kadang anak tunas muda, anak remaja gitu ya bertanya gitu loh, memangnya harus setiap kali ke gereja gitu? Kenapa nggak boleh ibadah di rumah? Nah, jadi artikel ini sebetulnya ingin menjawab itu sih, ingin menjawab kadang-kadang pertanyaan dari jemaat gitu ya. Nah, tiba-tiba pas baca ini, Tuhan Yesus sering berkumpul gitu. Jadi agak menggelitik aja. Kira-kira apakah ayat ini bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang dari jemaat gitu ya. Mereka bertanya, kenapa sih harus sering-sering ke gereja gitu. Jadi latar belakangnya seperti itu.
Dan sebelum lanjut, di depannya itu ada kasih intro gitu. Intronya kalau kayak kita belanja di pasar gitu ya, kadang-kadang kan mungkin ada pembeli yang lebih sering datang ke toko ini atau warung ini dibandingkan dengan warung yang lain. Nah, intinya sih cuma mau kasih tahu, oh ya ternyata kenapa sih lebih sering, karena si penjual itu bisa membina hubungan dengan pembelinya. Itu yang dimaksudkan dengan sering. Nah, terus lanjut sedikit dengan arti katanya. Mungkin ini tadi ya yang tadi dia akan bilang sintaksnya gitu loh. Sebenarnya arti kata sering ini apa sih? Oh, ternyata kalau dalam Rema itu lebih ke arah berulang kali, jadi frekuensinya ya. Nah, tetapi nanti dalam Rema juga dikasih tahu sebetulnya ada beberapa arti. Yang pertama memang frekuensi, sering berkumpul gitu kan. Sering di sini artinya adalah mempertajam, memperdalam gitu. Contohnya yang sering digunakan di Ulangan 6:7 ya. Bangsa Israel sering berulang kali mengajarkan. Jadi maksudnya sering tuh itu frekuensi, mempertajam, memperdalam. Tetapi sering itu juga artinya membina keakraban. Ini juga digunakan kalau dari Rema digunakan dalam Perjanjian Baru 2 Timotius. Ini juga digunakan kalau dari contohnya seperti Onesiforus sering mengunjungi Rasul Paulus. Itu. Jadi sering di sini kesimpulannya itu adalah berulang kali tetapi juga membina komunikasi yang lebih dalam. Jadi balik lagi ke contoh yang tadi itu di warung kan, penjual dengan pembelinya. Kenapa ada pembeli yang lebih sering datang ke toko itu, ke warung itu? Karena ternyata penjualnya itu lebih sering membina hubungan dengan pembelinya. Nah, itu yang saya mau pakai untuk balik lagi ke aplikasinya. Aplikasinya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Sebetulnya kita perlu nggak sih sering-sering ke gereja, atau kita perlu nggak sih sering-sering doa? Kenapa nggak? Artinya boleh nggak sih? Ya udah kita sendiri aja gitu loh, tergantung waktunya. Nah, ini yang kita mau jawab sebetulnya kan. Salah satu contohnya di lagu Kidung itu aja kita sering nyanyiin Yesus sahabat kan. Nah, tapi sebagai sahabat itu apa definisi sahabat? Kalau kita nggak pernah ngobrol sama sahabat, apakah bisa dibilang sahabat? Ya, tentunya sahabat itu artinya harus sering berkomunikasi. Nah, disambungin lagi sama halnya dengan sahabat, hubungan kita dengan Tuhan ya tentunya harus sering. Kalau misalkan kita jarang berkomunikasi, jarang berkumpul, ya bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah sahabat. Nah, sebagai kesimpulan akhir di sini hendak mengajak pembaca gitu ya, Tuhan tuh sebetulnya ingin rindu untuk membangun kedekatan bersama kita gitu loh, ingin membina hubungan melalui komunikasi dan persekutuan. Oleh karena itu ya perlu sama seperti Tuhan Yesus sering berkumpul dengan murid-murid, kita kalau menganggap Tuhan sebagai sahabat kita juga harus meneladani Tuhan Yesus ya, sering di dalam berkomunikasi dan di dalam mendekatkan diri ya, kurang lebih seperti itu. Syukur siapa stafnya Deacon. Deacon memang orang berilmiah. Penulisan begini ialah dari kategori sintaksis juga, sintaksis, dan cara penulisan Deacon itu lebih kepada ilmiah. Ilmiah maksudnya lebih kepada tesis yang digunakan dalam gereja kita untuk dari segi penggembalaan. Kalau dia nak gunakan sebagai naskah pun boleh, mungkin kena masukkan metode kehidupan dalam gereja, metode kehidupan persekutuan, persahabatan dan sebagainya, supaya menyokong penuh judul sering-sering itu. Ini memang high level, dia kan jenis yang high level lah. Syukur. Sebab dalam setiap gereja, dalam setiap majelis pusat, kita terdiri daripada pelbagai etnis, ada yang pelbagai karunia,
ya. Ada yang dapat menulis artikel berbentuk motivasi. Ada yang dapat menulis artikel dengan judulnya terus menarik minat. Ada yang menulis artikel berbentuk ubat mujarab. Bila seseorang terbaca ini, dia menangis, dia terhibur, dia tergerak. Ada orang yang jenis antibiotik. Mereka yang menulis konsep ketuhanan untuk memperkasakan konsep ketuhanan sejati itu dalam gereja kita. Jadi kita macam-macam, ya. Kita teruskan usaha kita. Sebenarnya pengamatan kan sangat tajam juga, sangat tajam. Ya, dari perkataan yang kita nampak macam bisa kan, sering-sering kita seling pergi kantin, seling pergi kopi, seling minum kopi kan, seling-seling. Tetapi dari seling-seling itu lupa-rupanya ada pengajaran rohani yang tersirat. Syukur. Dia kan ada lagi satu kan? Ada lagi satu? Cukup, Pak. Jangan lupa oleh diaken, nama diaken ya.